Sebelumnya selamat siang untuk Prof. Budi dan juga, rekan-rekan sekalian. Saya ingin mempresentasikan untuk tugas presentasi hari ini terkait pembahasan Hannah Arendt. Sebelumnya saya mohon maaf karena presentasinya hanya sendiri hari ini. Kebetulan partner saya belum bisa, mengikuti presentasi hari ini, jadi saya akan presentasikan, tugas ini sendiri. Yang pertama, siapakah Hannah Arendt ini? Hannah Arendt lahir di 14 Oktober Hannah Arendt lahir 14 Oktober tahun 1906 di Hanover, Jerman. Beliau adalah seorang filsuf politik, dan juga beliau menyebut dirinya sebagai seorang teoretikus politik. Hannah Arendt merupakan, salah satu pemikir politik dan etika paling berpengaruh dalam abad ke-20. Pemikiran dan karya-karyanya memiliki dampak yang luas dalam bidang filsafat politik, ilmu politik, dan sosiologi. Salah satu karya paling terkenal Hannah Arendt adalah buku Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil, pada tahun 1963. Kemudian ada Global Civil Society atau juga diketahui sebagai masyarakat sipil global, merupakan salah satu kajian baru di dalam studi hubungan internasional. Walaupun merupakan suatu kajian baru, akan tetapi masyarakat sipil global masih dekat dengan bahasan mengenai isu-isu lama seperti masyarakat sipil, globalisasi, non-governmental organization atau NGO, dan isu-isu lainnya yang terkait dengan kajian masyarakat sipil global. Kemudian masyarakat, sipil global ini lahir dikarenakan kesadaran dari masyarakat sipil dalam menyikapi isu-isu sosial. Masyarakat sipil global merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam menghubungkan antara kepentingan negara dengan kepentingan pasar yang mana masyarakat tersebut berada dalam satu naungan seperti lembaga, asosiasi, organisasi yang non-pemerintah. Kemudian, Hannah Arendt dikenal dengan analisisnya tentang politik, kekuasaan, tindakan, dan juga etika. Salah satu konsep utama dalam pemikiran politik adalah kebebasan yang berakar dalam partisipasi kehidupan publik. Arendt menganggap bahwa kebebasan bukanlah kondisi individu yang terisolasi, melainkan terwujud dalam interaksi dengan orang lain dalam ranah publik, di mana kita dapat berbicara, bertindak, dan menciptakan makna bersama. Kemudian Hannah Arendt juga menekankan bahwa Perang Dunia Kedua dan khususnya Holocaust menunjukkan perpecahan dalam tradisi pemikiran politik Barat. Semua yang ditulisnya dibentuk oleh keyakinannya bahwa bencana-bencana di abad ke-20 telah membawa kehancuran besar dalam sejarah umat manusia. Arendt juga menyusun beberapa teori politik berdasarkan sejumlah definisi dan perbedaan yang penting, di mana yang pertama ada kekerasan. Arendt memperdebatkan peran kekerasan dalam politik, khususnya dalam konteks pemerintah otoriter dan totaliter. Dia menganggap kekerasan sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekankan oposisi. Namun demikian, dia juga menyoroti bahwa dehumanisasi yang terjadi ketika kekerasan dilegitimasi secara institusional. Kemudian yang kedua ada kekuasaan. Arendt membedakan antara kekuasaan dan penguasaan. Kekuasaan menurutnya merupakan kemampuan untuk berkolaborasi dan berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, penguasaan adalah dominasi yang diberlakukan oleh suatu kelompok atas kelompok lain dengan cara memaksa atau mengendalikan. Arendt menekankan pentingnya kekuasaan yang didasarkan pada partisipasi politik aktif dan juga pluralitas pendapat. Kemudian yang ketiga ada permulaan baru atau The New Beginning of Thought. Dalam karya Arendt menyoroti pentingnya pemikiran kritis dan reflektif dalam menghadapi situasi baru atau krisis politik. Baginya, permulaan baru pemikiran adalah kemampuan manusia untuk memulai kembali dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari tatanan politik yang ada. Ini menekankan pentingnya individu untuk berpikir secara mandiri dan tidak terikat pada pandangan tradisional atau ideologi yang sudah ada. Dengan demikian, pandangan Arendt tentang kekerasan, kekuasaan, dan permulaan baru secara bersama-sama membentuk pandangan kritisnya tentang politik di mana kekuasaan yang sejati diperoleh melalui dialog, kolaborasi, dan kemampuan untuk memulai yang baru. Sementara kekerasan seringkali menghalangi proses politik yang demokratif dan juga kreatif. Kemudian ada beberapa pemikiran Arendt yang bisa kita highlight. Yang pertama ada
Pemisahan antara dunia publik dan juga pribadi. Aaron menekankan pentingnya membedakan antara urusan publik dan juga pribadi dalam kehidupan manusia. Baginya, dunia publik adalah tempat di mana individu dapat berinteraksi secara politis, berbicara, dan bertindak secara bebas. Sementara dunia pribadi adalah ranah kehidupan individu yang lebih intim, seperti hubungan yang lebih personal. Kemudian yang kedua ada tindakan dan perilaku. Konsep tindakan atau action adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Aaron. Dia membedakan tindakan dari peristiwa atau event dan karya atau work. Tindakan adalah bentuk kegiatan manusia yang paling mendasar, di mana individu bertindak secara bebas dan menciptakan sesuatu yang baru. Ini berbeda dari peristiwa yang biasanya tidak dapat kita prediksi, dan karya yang hasilnya dapat dipegang dan juga dapat diamati. Kemudian yang ketiga ada kehidupan publik dan ruang politik. Aaron menekankan pentingnya kehidupan publik dan ruang politik dalam menjaga kebebasan individu. Dia menganggap partisipasi politik aktif sebagai salah satu aspek utama dari kehidupan manusia yang bermakna, dan dia memandang ruang politik sebagai tempat di mana kebebasan individu diwujudkan melalui dialog, perdebatan, dan tindakan bersama. Kemudian ada Kemudian ada totalitarianisme. Salah satu kontribusi utama Aaron adalah analisisnya tentang totalitarisme, terutama dalam karyanya yang terkenal The Origin of Totalitarianism pada tahun 1951. Dia menyelidiki sifat unik dari rezim totaliter seperti Nazi Jerman dan Uni Soviet, dan menguraikan bagaimana totalitarisme merusak struktur politik, sosial, dan juga moral masyarakat. Kemudian ada yang terakhir ada kejahatan sehari-hari atau banality of evil. Dalam bukunya Ihman in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil in 1963, Aaron memperkenalkan konsep kejahatan sehari-hari yang mengacu pada kejahatan besar yang dilakukan oleh individu yang biasa, hanya mengikuti perintah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ini berlaku dalam konteks peradilan Adolf Eichmann, seorang pejabat Nazi yang bertanggung jawab atas logistik transportasi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk ditransportasikan ke kamp-kamp kematian. Kemudian ada kesimpulan di mana pendekatan Hannah Arendt ini terhadap politik dan pemikirannya tetap menjadi sumber yang sangat diperlukan bagi mereka yang mencari panduan-panduan, bukan tentang apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana berpikir tentang dunia politik ini sendiri dengan penjelasan beberapa highlight yang sudah saya sebutkan tadi, pemikiran-pemikiran terkait Hannah Arendt, dan beberapa buku-buku bestseller yang di mana di dalam buku tersebut merupakan pemikiran-pemikiran yang tumbuh dalam pemikiran sang filsuf Hannah Arendt ini dalam ranah politik, terkhususnya dia sering banget membahas terkait yang namanya pada zaman Nazi atau zaman Holocaust. Jadi mungkin itu menjadi pendekatan yang di mana pemikirannya bisa menjadi sumber bagi kita yang mungkin kita perlu untuk mencari panduan-panduan dari beberapa pemikiran-pemikiran Hannah Arendt ini. Kemudian bisa dipelajari kembali oleh kita sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena presentasinya hanya sendiri. Selamat siang untuk Prof. Budi dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih.